29 sama 29 sampai ini masih oke, tapi jangan ini yang ini. Tapi perkiraan itu mendekati yang real. Bisa dipahamin? Nah, ukuran itu berapa, Mbak? Ya. Bilang dulu benar nggak itu? Kalau dia 19, oh iya betul. Kalau ini 19, ukuran ini adalah 19. Dia tidak boleh menggunting melebihi daripada 19. Bu, Saya lihat bekasnya biru-biru. ini 64, ini 25, berarti 25 sebelumnya ini kan bisa 19. Makanya kalau misalkan ini dimasukkan, ini sebenarnya kan pas. Berbekas tadi. Terus apa di sini? Ini ya, saya sampaikan. Stoma ini ukurannya adalah 64. Stoma ini ukurannya 64. Maksudnya 64 itu 6,4 mm atau 64 mm, 6,4 cm. Stoma ini digunakan untuk pasien yang diameternya di bawah 64. Bila stomanya itu diameternya gede, ya kita maksimal adalah 64 mili. Nah, seperti ini. Berarti kalau misalkan Bu aslinya segini, pas banget begini, nggak boleh digunakan, kita harus nyari lebih besar. Sekarang udah berhenti. Ya, perangkatnya kali kayaknya. Kalau misalkan dia lebih besar lagi, kan ini sisanya perekat. Kalau Anda gunting melebihi daripada ini, dia jebol. Rekatnya kecil, tipis. Nanti saya posisi saya jahit aja, Bu. Nah, jahit. Karena itu dia tidak boleh melebihi dari udah. Berhubung ini ukurannya adalah 25, berarti sebenarnya kita nggak perlu memotong. Lanjut, keras. Tapi bila kita misalkan gini, apa namanya, simulasi ya. Nih misalkan setelah diukur nih stomanya ternyata ada perbedaan. Dia itu ukurannya kita kasih ibaratnya gini lah. Contoh, nah stomanya itu enggak bulat-bulat kan saya bilang mahasiswa dicontohkannya yang muda. Kenapa? Saya contohkan yang agak sulit ya. Nanti ini ditarik. Tidak. Kalau nanti ada gunting seperti ini, dia bolong ke belakang. Ya, ini kita umpamakan somanya nggak bulat ya, maka kita gunting seperti ini. Ya, kenapa tadi kan ada bertanya, Bu, kenapa harus ada pulpen untuk apa? Menandai. Menggambar bila ukurannya tidak sesuai apa? Nah, setelah ini kan di kan. Kenapa? Ujung-ujungnya itu tajam, supaya tajam. Nah, kita tadi bersimulasi stomanya nggak bulat, jadi begini. Jadi jangan nganggap ini lebarnya sekian apa. Kenapa tidak boleh selisihnya lebih berapa? Nggak bolehnya Benar bacanya. Ya. Jadi selisihnya itu tidak boleh dari setengah senti lah kurang lebih. Ya, kenapa tidak boleh? Jadi gini, saya simulasikan. Stomanya segini, kecil segini. Terus Anda melubanginya segini. Apa yang terjadi? Di lubang stoma backnya, di stomanya segini. Anda bikin stomanya lubangnya gini. Apa yang terjadi? Oh, rembes, Bu. Ya. Ya, rembes ke samping kanan. Ada yang lebih bahaya lagi. Cairan stoma Bakteri ya. akan mengiritasi sekelilingnya luka karena dia lebih besar. Maka dari itu kita buat stomanya ukurannya yang pas ini. Jadi kalau
Ini bayangkan yang saya masukkan adalah lubang kantong. Karena dengan seperti ini maka cairan feses akan masuk langsung ke dalam stoma. Dia tidak cukup waktu untuk mengiritasi sekeliling. Menjadi sekeliling iritasi itu apabila dari awal stomanya kecil, Anda kasih dia yang lebar, maka dia mengiritasi sekelilingnya. Duduk. Oh, dari situ maksudnya. Lanjut. Ini berarti juta. Oke. Jadi Kameramen ini, kameramen. Ini di atas ini jam 12. Di bawah ini jam 6. Di sini jam 3. Terus 4. Oke. Jadi jam yang dimaksud 4 itu sebetulnya supaya dia miring. Ya, namanya oblik. Ini begini kalau pasiennya tiduran, sehingga cairan kalau pasiennya berjalan, pasiennya berdiri bisa jalan-jalan, jadi dia akan begini. Tapi kalau pasiennya tiduran full, dia masih tiduran, pasiennya diarahkan ke begini, supaya dia turun kan. Tapi kalau dia itu tiduran tapi sudah mulai mobilisasi jalan, nggak sepenuhnya jalan, nggak sepenuhnya tidur, maka diarahkan begini, namanya oblik. Ini di posisi jam 4 sampai dengan jam 5. Miringnya seperti ini. Kalau jam 4 jam 5 harusnya di sana dong, Bu. Ya kalau posisinya di sana kan susah. Kecuali stomanya di sini. Jadi ya, saya ulang, bukan jam 4.5 itu terus Bu, kalau di sana itu kan ini di sini jam 6 atau 7. Obliknya itu loh, nih obliknya ini. Supaya cairannya bisa turun ke bawah, juga bisa buat tiduran. Jadi kalau dikaji pasiennya full tiduran masih total care, taruhnya seperti ini. Tapi kalau pasiennya sudah bisa jalan mandiri, taruhnya seperti ini. Paham maksudnya? Jam 4.5 itu obliknya seperti ini. Lanjut. Paham nggak, Ror? Oke, tunggu. Cara untuk membukanya seperti ini ya. Anda buka seperti ini, jangan dibuka semuanya, buka setengahnya. Ambil, kan kita mau bikinnya oblik ya, miring. Yang bagian di sini tempelkan yang paling bawah. Tempel seperti ini. Ya. Oke. Lalu di supaya udaranya keluar. Jadi yang paling bawah ini nempel. Kita asumsinya ini cairannya segini ya, diameternya aman ya, ya seperti itu. Maka yang paling bawah dulu supaya apa? Dia meminimalkan terjadinya celah sehingga tidak terjadi iritasi. Itu saya naikkan siapa? Lanjut. Oke, ini kan baru selesaikan dulu. Nah, kalau sudah kita selesaikan, dari sini ada yang mau ditanyakan. Susah di mana? Udah bersih, tempel saja. Oke, kalau yang dipakai klip, pertanyaan bagus, teman-teman. Kalau yang dipakai klip apabila drainable, maksudnya drainable itu bisa dialirkan. Nama siapa yang bikin? Tapi kalau yang ini close end, apa tuh close end? Tutup, jadi sekali dipakai langsung dibuang. Kalau ini adalah drainable, dia wajib untuk diklip. Saya akan yang lain itu aksesoris yang ada di sini. Yang ada di sini ini adalah aksesoris macam-macam. Ini nanti kalau iritasi dikasih powder, kalau ini bocor dimasukkan ke sini pastanya untuk dibendung. Yang powder itu kalau iritasi dikasih powder. Jadi kalau ini dia modelnya pasta seperti pasta gigi kayak odol, nah, dimasukkan. Masukin sini ya, Mbak. Ya, ini aksesoris mahasiswa. Nanti kita tidak ajarkan ini karena ini nanti kaitan dengan komplikasi dan lain-lain. Yang normal ini drainable. Makasih Mbak. Drainable. Kan karena close end. Saya belum.
macam-macam, ada dua-duanya anak, beberapa kan dipakai itu karena misalkan luka tusuk, seorang tukang bangunan jatuh, terus dia ketusuk Kayu. bangunan, bukan kayu, besi yang buat Ceker ayam bu, Hah? ceker ayam bu. Ya, ada besi ayam kan? Siap, Bu. Tahu kan kalau orang bangunan kan ada besi. Siap, Bu. Dia ketusuk besinya dari samping, berarti kan dua. Kayak kamu sejak sekolah bangunan Teknik sipil. Ada lagi Kuli yang- jauh. Berarti ini yang besi-besi itu ya. Sudah. Besi-besi bekas Boleh itu. itu nanti masukin ya sayang ya. Nah, sudah. Dan kalau misalkan sudah, yang lain ada cukup, saya akan jauhin. Tutup, nggak jadi. Ini jadi satu. Halo Bisa tutup. teman-teman, kenapa bengkoknya dua? Jangan sampai Semuanya. gini. Ini. Terus dicampur di sininya feses. Nanti ini kebuang bengkoknya. Makanya itu kita satu adalah satu buat feses. Ini nggak saya buang karena tutup. Apalagi yang masuk. Oh, ada rasanya. Enggak mesti jalurnya ada. Kan biasanya kan belum tentu ada jalur. Oke, no. Ibu, tadi namanya adalah Rosa. Pelan-pelan ya Bu Rosa. Ya, Bu balik lagi ke sini saya bantu Bu Rosa. Bu Rosa mau gimana? Mau duduk lagi atau mau terbaring? Oh, mau setengah duduk ya. Kalau mau setengah duduk, ya kita ini di situ ya. Kita kaki dulu, naikin, terus ini makan, ibu yang nyaman duduknya. Tidak ini mana hijau kata hijau. Bu Rosa, pelaksanaannya sudah selesai. Apa yang sekarang dirasakan Bu? Ya lega ya, enak atau udah bersih? Ya udah setelah ini. Nanti Bu, kalau kantongnya sudah 3/4 penuh, jadi ini kantong nih Bu segini. Kalau udah nyampe di sini Bu ya, itu harus segera dibuang. Jangan sampai penuh, karena nanti kalau ini tumpah, iritasi di daerah kulit perutnya. Begitu ya Bu Rosa. Baik Bu Rosa, saya tinggal. Insya Allah besok kita ketemu sebelum ibu pulang nanti belajar apa sendiri ya. Itu dokumentasinya ada warna kosong. Ya. Dan iritasi atau tidak, perdarahan Ya. dan reaksi. Besok kita dokumentasikan setelah dilakukan perawatan stoma pada Ibu Rosa bla 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 sekian tahun, post op hari ke-8, diameternya adalah 19 mm, warnanya pink, tidak ada iritasi, feses fesesnya encer, warna kuning, bau sedang atau tidak ada perdarahan. Dokumentasinya saat itu juga. Nah, baunya sedang, ada juga baunya amis misalkan habis makan jengkol atau makan pete gitu. Atau makan durian, apalagi baunya tanpa ada perdarahan, tanpa ada nanah, tanpa ada begini aja normal. Baunya bau gimana sih ya? Iya. Iya, kayak gitu. Ya gitulah ya. Retraksi apa? Hah? Retraksi itu masuk ke dalam, mendelek bahasa Jawanya. Retraksi, tidak ada retraksi, tidak ada prolap. Kalau prolap yang apa prolap? Yang keluar kayak manis, Oh iya, yang keluar panjang. keluar memanjang, Pakai nutrisi. keluar memanjang namanya prolap, mendelep, ketarik ke dalam namanya retraksi. Berarti kalau ini kita panjang. Bilangnya posisi stoma normal, udah aman. Ya, Iya, biar nggak ada tanya-tanya. normal dulu. Bener itu. Kalau sebelahnya normal aja. Normal, jangan bikin Soalnya tanya-tanya. Lama sih nanti soalnya normal aja. Ya, nanti kalau Bu bikin soal gini, Bu mahasiswa sekarang porsinya nasinya itu normal, cabai 2. Kalau misalkan dosennya minta aja 10, saya nggak bikinin. Udah Bu, jangan 2 aja, nanti mahasiswa mencret. Ya, Nanti kalau sekolah lagi ngambil probasinas, kita kasih ya. Oh, ini kayaknya harus ada banyak modelan.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau kena air, nggak mau coba Gimana? kena air sama mandi. Ya. Iya bukan. Oke, caranya ketika Ibu Rosa ini menggunakan stoma seperti ini, Bu Rosa jangan mandi. Kapan Bu Rosanya mandi? Pada saat nih Ibu udah lepas nih Bu ya, nih Ibu udah ganti, Ibu mandi ke kamar mandi biasa aja. Ibu mandi, Ibu cebokin, Ibu bersihkan di sekitar ini seperti mandi biasa aja. Mandi nanti setelah Ibu bersih kering, nah baru nanti Ibu pasang. Bu, tapi nanti perih nggak Bu? Ibu izin Bu. Yes. Ibu izin Bu. Kalau semindakan dicebokin terus kena sabun gitu perih nggak Ibu izin? Kalau untuk perih sih biasanya pasien enggak. Tapi kalau misalkan untuk kena sabun dikit-dikit nggak apa-apa, nggak perih-perih banget lah. Berarti perih Bu? Nggak perih. Perihnya biasanya ini Bang, dia perih kena Jahitannya ada baju. Kalau untuk ini tenang aja. Ya maksudnya gini loh, dubur kalau disabun nggak perih, kecuali duburnya habis diare, perih kan? Iya panas. Kita ada yang nggak diare panas ya. Kalau misalnya stoma itu apa ya pakainya dalam jangka panjang itu pasti diedukasikan buat pemasangan sendiri atau emang ketahuan? Semua pasien yang menggunakan stoma wajib mandiri. Dia tergantung di perawat biasanya 1 sampai seminggu dirawat atau 1 sampai 5 hari. Setelah itu wajib diedukasi untuk dimandirikan karena setiap hari dia BAB dan itu harus mandiri. Tidak ada semuanya dibantu, mandiri. Tapi kalau misalkan pakai dia pasiennya pakai daycare boleh nggak? Pakai daycare itu apa? Maksudnya kalau dipakai Caregiver. Itu mah bebas sih bukan dia yang bayar. Tapi walaupun saya misalkan saya dipanggil untuk mengatasin gitu, saya tetap edukasi. Halo, siapa namanya? Nurul dan adik-adik semua. Seseorang itu kalau tergantung sama orang lain, dia lama-lama tidak mandiri dan depresi. Betul. Kalau dia depresi, dignity, what the meaning is dignity? Harga dirinya nggak ada. Kok saya merasa nggak berdaya, saya masih tergantung orang lain? Jangan. Pasien yang tergantung orang lain harus segera dimandirikan, walaupun itu bertahap dan sebagian, untuk menimbulkan rasa percaya diri. Maaf kata, orang yang disabilitas saja kan kita maksimalkan supaya dia mandiri kan? Ibu izin, saya kan waktu itu melihat di media sosial ada apa kantong stoma. Nah itu ada yang ini nggak permanen gitu nggak sih? Permanen, nggak ada kantong stoma yang permanen. Kantong stoma maksudnya yang permanen itu digantinya 3 sampai 5 hari sekali. Karena saya waktu itu melihat ada orang yang cuci Bu, cuci kantong. Oh iya, boleh dicuci boleh. Kalau modelnya seperti ini boleh. Nih contoh. Nah ya. Oh iya. Jadi Bu di sininya itu kayak ada kain-kain gitu. Jadi gini, halo teman-teman, ini kan sudah di luar konteks karena yang normal saja. Kalau pasiennya seperti ini, nih, ini dibuka. Saya nggak buka karena segini 400 sampai 500 ribu. Nanti tahun depan saya ngajuin lagi, mari sama Mbak Eva. Ini seperti ini. Ini diameternya berapa? 57, betul? Nah, berarti kita harus lawan mainnya harus 57. Jangan ini 57, satunya 64, nggak matching, nggak nyambung. Nanti dia berbunyi plek. Inilah yang bisa permanen tuh masuknya 3 sampai 5 hari. Lalu ini masuk di sini kan? Nah, ini kan bisa diputar. Terus ini diklep. Inilah yang ini masa di sini permanen. Nah, ini bisa 2. Maka dari itu kalau beli 10 ini dapat 5 ini. Karena satu ditempel, ini ada 2. Satu dicuci di angin-anginin ya. Nah, dijemur, diangin-anginin, nanti satu lagi dipasang. Bu, ini ada kupingnya buat apa? Bila pasiennya jalan, ada alat aksesoris di kupingnya ini, dikasihnya belt apa sabuk ya? Kenapa? Gespernya khusus, nggak gandul-gandul gitu loh Mbak. Jadi kan
Iya, lebih kokoh. Nah itu ada. Ini bisa dicuci, di wastafel, dibersihkan, kasih sabun, cocok gitu, terus nanti diangin-angin ini. Angin-anginnya kayak jemur biasa apa? Bisa. Ini cuci. Ini pertanyaannya Natasha terjawab. Oke. Ya, apa lagi? Cukup? Semangat. Semangat, keep strong. Yes. Dah. Apalagi. Sekarang caranya supaya Anda ini untuk pembelajaran mandiri, saya misalkan sama Winda. Saya lakukan. Winda, ini aja apa? Checklist. Oh, ini catat mana tadi yang kurang gitu. Nanti kalau lupa gantian. Nanti Winda yang ngerjain, Rosa yang checklist gitu. Jadi berpasangan, berdua-duaan. Kalau misalkan ini bikin aja 2 set supaya satu yang basic. Oke. Gampang kan? Insya Allah. Cukup? Ya, oke. Silakan Anda